Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rini Setianingsih, mahasiswi dari STAI Al-Kifayah Riau yang saat ini berada pada semester 3. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pada mata kuliah nasionalisme dan kebangsaan. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semua, khususnya kepada saya sendiri. Alhamdulillah, berkat rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada saya dapat menyelesaikan materi, khususnya video tugas pada mata kuliah nasionalisme dan kebangsaan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya buat saya sendiri. Salat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam, yakninya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya sejak di dunia hingga ke akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang saya susun dari PPT saya, yaitu masalah-masalah yang kita hadapi pada masa kini dengan judul Gaya Hidup Konsumtif pada mata kuliah nasionalisme dan kebangsaan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Jufri Hardianto ZMH. Disampaikan oleh saya sendiri, Rini Setianingsih, dengan prodi PGMI. Gaya hidup konsumtif. Apa itu konsumtif? Menurut KBBI, konsumtif yaitu penggunaan barang atau jasa secara berlebihan. Sedangkan menurut Kotler 2020, konsumtif yaitu perilaku membeli terus-menerus demi kepuasan dan status. Apa penyebab gaya hidup konsumtif? Yang pertama, perkembangan teknologi dan e-commerce. Kedua, pengaruh media sosial dan gaya hidup influencer. Tiga, promo dan diskon digital. Keempat, kurangnya literasi keuangan. Dan yang kelima, kebutuhan pengakuan sosial. Ingin terlihat modern dan update. Selanjutnya, dampak negatif gaya hidup konsumtif dalam ekonomi pribadi. Yang pertama yaitu boros dan sulit menabung. Kedua, terjerat banyak hutang. Selanjutnya, dampak negatif gaya hidup konsumtif dalam psikologis dan sosial. Dalam psikologis contohnya seperti rasa cemas dan stres karena tidak bisa mengikuti tren. Kedua, ketergantungan belanja atau shopping addiction. Yang selanjutnya yaitu dalam sosial. Kesenjangan sosial meningkat. Selanjutnya, nilai produktif menurun. Untuk dampak negatif gaya hidup konsumtif dalam lingkungan, yang pertama yaitu banyak limbah barang tidak terpakai. Yang kedua, produksi industri meningkat. Polusi yang terjadi Selanjutnya, dampak positif jika dikelola dengan baik. Apa dampak positif gaya hidup konsumtif tadi jika kita kelola dengan baik? Yaitu yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, meningkatkan inovasi produksi atau layanan. Dengan syarat harus ada kendali diri dan literasi finansial. Apa upaya mengatasi gaya hidup konsumtif? Yang pertama yaitu meningkatkan literasi keuangan. Kedua, menanamkan nilai kesederhanaan. Tiga, membatasi pengaruh media sosial. Keempat, menerapkan ekonomi bijak. Dan yang kelima, mendorong tren produktif.
Selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, yaitu gaya hidup konsumtif adalah fenomena umum di era digital. Dampaknya bisa merugikan jika tidak dikendalikan. Apa solusinya? Solusinya yaitu adanya kesadaran diri, literasi keuangan, dan gaya hidup seimbang. Baiklah, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama buat saya sendiri. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu datangnya dari saya sendiri. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya dapat memperbaiki dan menyempurnakannya kembali dengan bantuan dosen-dosen hebat di Al-Kifayah Riau. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.